Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi, orang yang paling takwa di muka bumi. Demikian juga keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Mari hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhoi segala amal usaha kita. Wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina, juga di Yaman, Yordania, Iran. Moga-moga mereka diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara-saudara kita yang sekarang masih berada di rumah sakit atau masih sakit, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya sehingga mereka bisa terus menggema melakukan hal-hal yang terbaik untuk agamanya dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jemaah rahimakumullah, serentak seluruh dunia umat Islam melaksanakan satu sunnah muakkad, yaitu salat Idul Fitri, bergema takbir, tahmid, tahlil. Yang berikutnya juga kita semua tahu bahwa mereka baru melesaikan satu kewajiban, yaitu siam Ramadan sebulan penuh. Luar biasa. Tidak ada agama yang seperti agama kita yang mempunyai keberkahan dan begitu luar biasa dan begitu susahnya dalam melaksanakan seperti ini. Tetapi katanya Allah, saya akan balas dengan surga bagi orang-orang yang mampu melaksanakan siam Ramadan, yaitu dengan imanan wahtisaban, yaitu dengan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena meyakini wajibnya berpuasa dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, niscaya akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk Jumat, untuk Idul Fitri kali ini kami berikan satu judul, yaitu Islam satu-satunya agama yang melahirkan peradaban yang paripurna dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan peradaban barat ini telah mencapai titik kulminasi, yaitu menimbulkan kerusakan, kesengsaraan, kegelisahan manusia. Bangsa Eropa sekarang tengah jalan sesuka hati,
tanpa menengok rumah ibadah goib, karena anggapannya mereka adalah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan gerak serta akal mereka yang telah menyeret manusia tenggelam ke dasar kegelapan. Dari uraian di atas dapat dilihat secara gamblang apa yang menyebabkan runtuhnya moralitas orang-orang Eropa sekarang, karena mereka berjalan tanpa agama. Seorang filsuf terkenal yang namanya Bergson berkata, sesungguhnya memisahkan agama dengan sains itu merupakan memusnahkan kedua-duanya secara bersama. Berikutnya seorang filsuf yang namanya Bernard Shaw berkata, aku selalu yakin bahwa peradaban ini membutuhkan agama. Kehidupan dan kematian pun bergantung padanya. Hal berikutnya yang juga sangat penting adalah mengenai kehancuran peradaban ini akibat dari ketidakmampuan agama Nasrani. Agama Nasrani ternyata gagal membawa Eropa, termasuk Amerika Serikat, sehingga terjadilah tragedi kemanusiaan beberapa abad yang lalu, terutama pada abad pertengahan, di mana para pemikir, para filsuf ternyata banyak dibunuh ya, dengan pengadilan inkuisisi yang menyebabkan ada yang namanya Hess, ada namanya Bruno, ada namanya Galileo Galilea. Ternyata mereka ini adalah pemikir-pemikir Eropa, pemuda-pemuda terbaik Eropa, dibunuh tanpa pengadilan oleh gereja. Jadi mereka sekarang ternyata begitu mengugurkan kasih sayang, tapi ternyata kalau kita baca, hampir semua yang namanya kerusakan di muka bumi ini bukan dilakukan oleh umat Islam. Perang dunia pertama, siapa yang mempelopori? Perang dunia kedua, siapa yang mempelopori? Siapa yang bom Nagasaki dan Hiroshima? Ternyata bukan Islam. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, peperangan sekarang pun siapa yang melakukan kancuran-kancuran? Ada yang namanya Filistina atau Palestina. Umat Islam yang begitu kita sayangi dihancurkan. Ternyata berapa yang terbunuh sekarang? Mungkin sekitar 100.000 sudah terbunuh umat Islam yang ada di Filistina. Dan begitu bagusnya masjid ini, Masjid An-Nur, telah mempelopori bagaimana untuk penggalangan dana sebagai solidaritas kita terhadap umat Islam yang ada di Filistina atau Palestina. Sedangkan yang ada di Iran sekarang, kita tidak perlu memikirkan bahwa sebenarnya mereka siapa. Mereka adalah umat Islam, cuma memang sedikit berbeda dengan kita, karena berbeda hanya macam saja, sama dengan macam Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Hadirin jemaah yang berbahagia, yang berikutnya, peranan agama Nasrani telah berakhir, tidak akan kembali. Yesus bagi Barat telah meninggal dunia, yaitu ungkapan kata seperti yang dilakukan oleh Nietzsche dan tokoh lain-lainnya yang mengatakan Tuhan telah mati. Filsuf Jerman ini atas nama peradaban Eropa, dia mengatakan Tuhan telah mati dan kita membunuhnya. Kini manusia sedang mengantarkannya dengan upacara kematian yang meriah. Iman kepada Tuhan, katanya dia, menandakan jiwa yang lemah dan akibat dari ketidakberadaan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya untuk agama Yahudi lebih tidak mampu lagi dalam hal penyelamatan peradaban ini, karena kita tahu bahwa Israel sekarang, yang Yahudi yang paling mayoritas di sana, ternyata sangat rasis, di mana mereka boleh membunuh selain orang-orang yang berada di luar orang-orang Yahudi. Silakan sekali waktu mengkaji tentang kitab mereka, yaitu kitab Tanakh. Yang berikutnya, mereka di dalam kitab mereka juga adalah mengatakan bahwa mereka adalah manusia pilihan Tuhan. Jadi kita ini bukan pilihan Tuhan. Jadi Tuhan dalam agama Yahudi bukan Tuhan sekalian alam, melainkan Tuhan untuk bangsa Israel saja. Fenomena berikutnya adalah menonjol dalam Islam adalah keterikatan antara
ilmu dan iman dalam keseharian. Tidak seperti dalam masyarakat lain di mana antara ilmu dan agama sering terjadi konflik. Yang berikutnya, iman dalam Islam menjadi penuntun dan penyelamat dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Bila mana mereka berpegang pada wahyu yang dijamin kebenarannya, dan wahyu ini adalah wahyu yang orisinil, pada masa sekarang hanya dapat ditemukan dalam Islam saja. Iman pula yang menjaga ilmu pengetahuan dari penyelewengan dan membentengi dari penyalahgunaan dalam kejahatan dan pengrusakan. Ilmu dalam Islam, yaitu berupa iman, dapat menaungi peradaban Islam itu sendiri. Karena peradaban Islam bertujuan membangun dan memakmurkan serta berkhidmat pada umat manusia, membersihkan mereka dan membahagiakan mereka. Di pihak lain, ketika ilmu pengetahuan tumbuh di dunia barat karena situasi dan kondisi historis bersama gereja jauh dari petunjuk dan bimbingan dari Tuhan serta terputus dari keimanan, maka ilmu pengetahuan yang berkembang diantaranya menghasilkan senjata kimia, senjata kuman atau senjata biologis, peralatan pembunuh massal, nuklir, bom atom, rudal antar benua, termasuk juga rudal yang canggih sekarang yang mempelopori siapa? Tentu saja Amerika Serikat, yang membuat umat Islam termasuk umat manusia sekarang tidak bisa tidur nyenyak. Mereka umumnya mimpi buruk yang mengerikan, dan ketika bangun dikejutkan dengan kenyataan yang sangat menakutkan. Sebab ilmu pengetahuan yang ada telah memberikan mereka sarana-sarana, akan tetapi tidak mereka mendapatkan tujuan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kunci Islam adalah pengetahuan dan pemahaman, maka inti Islam adalah keimanan, dan inti keimanan adalah tauhid. Bahkan tauhid adalah inti sari dari ajaran seluruh nabi yang pernah muncul di muka bumi. Salah satu berbunyi ayat di dalam surat Al-A'raf 59 yang kami potong, diantaranya laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi, yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sejak Nabi Adam sampai Muhammad SAW, mereka semua bertauhid dengan Tuhan satu. Sedangkan pada waktu zaman sepeninggal Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, maka terjadi penyelewengan di mana Tuhan menjadi lebih dari satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya mengenai pengaruh media massa yang sangat berbahaya, ternyata mampu mengurangi keimanan kita kepada Allah, termasuk mental serta moral. Padahal iman adalah satu-satunya menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal dalam perjalanan menuju akhirat, jalan menuju surga penuh dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka penuh dengan pesona yang menggiurkan. Yang berikutnya kekuatan rohani atau spiritual, hanya iman yang dapat menciptakan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, terselamat dunia dan akhirat. Yang berikutnya kita juga tahu bahwa kebahagiaan itu adalah bukan saja kebahagiaan akhirat, tapi yang kita inginkan juga kebahagiaan di dunia. Maka dengan Islam ternyata mampu kita dapatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Ar-Ra'd 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Demikian juga kita semua tahu juga bahwa problema kebahagiaan berkaitan erat dengan qalbu atau hati, dan tidak ada yang mampu membuka
lubuk hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang yang gaib. Dia memasukkan kebahagiaan ke dalam setiap hambanya sesuai dengan kehendak dan iradatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4 dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka menjadi bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ternyata orang menjadi tentara itu karena ada yang namanya tentara Allah, yaitu malaikat yang akan membuat hati kita menjadi tentram, damai, juga bahagia. Yang berikutnya sebagai penutup, saya kemukakan pendapat seorang ilmuwan, seorang filsuf yang terkenal yang namanya Wales. Dia mengatakan setiap agama tidak sesuai dengan akal, katanya. Tidak sejalan dengan peradaban. Sulit, katanya. Terlalu dicari-cari. Bahkan tidak ambil pusing lantaran agama seperti ini hanya berisi kedustaan, janji palsu, harapan kosong yang akan merugikan pengikutnya lahir dan batin, bahkan pada gilirannya akan mengantarkan mereka kepada kehancuran. Tidak akan pernah ada orang yang mampu membuktikan bahwa Islam tidak sejalan dengan peradaban dan kemajuan manusia, lantaran semua data, semua bukti dalam Islam selalu menunjukkan bahwa Islam selalu sejalan dengan peradaban dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, Islam dan Nabi Muhammad SAW merupakan sumber dari segala sumber kebenaran, kebajikan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup manusia. Dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW mampu mengubah sejarah peradaban manusia dari kesesatan menuju puncak kesucian, dari kegelapan ke jalan yang terang benderang, dan sumber kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga melanjutkan, agama yang benar sepanjang saya kenal adalah Islam, karena sejalan dengan gerak laju pertumbuhan peradaban manusia. Artinya mudah dicerna, mudah dipelajari, dapat diterima akal, gampang diterapkan atau dipraktekkan oleh siapa saja pada setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai kitab umat Islam memuat semua yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari ibadah, pendidikan, moral, undang-undang, hukum sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, yang selalu sesuai dengan kondisi kehidupan manusia di masa lalu, di masa sekarang, dan masa akan datang sampai yaumil qiyamah. Oleh karena itu, kita dilarang di dalam Al-Quran untuk mencari agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Demikian hadirin jamaah Aidil Fitri yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita harapkan, yaitu pada waktu bulan Ramadan kembali, kita meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita diampuni semua dosa kita. Di dalam surat Az-Zumar 53 dikatakan semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa tadarru'ana wa tamin safirana ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas samiul du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.